Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Panji, channel Panji Rian. Eh, Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik ya, yaitu tentang PLR, ya, lisensi dalam dunia produk digital. Ya, yang kita tahu ada PLR, ada MRR ya, atau MRR itu penyebutannya PLR, kemudian ada RR, reserve right, ada juga personal use. Oke, di sini saya sudah tulis karena kenapa saya mengambil topik ini, karena banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi misunderstanding di istilah-istilah ini di Indonesia khususnya, dan dibandingkan dengan istilah asli ini berasal, karena ini kan istilah asing ya. PLR itu singkat kepanjangannya adalah Private Label Right. Oke, PLR. Nah, kesalahan-kesalahannya apa saja yang sering sekali IMers Indonesia itu salah memahami tentang perbedaan, terutama di MRR dan PLR ya. Jadi apa itu? Kita lihat apa bedanya PLR, MRR, dan RR. Oke, kalau dari tingkatan lisensi ya, lisensi produk digital itu, dari yang paling bawah, yaitu umumnya adalah personal use ya. Personal use ini artinya kalau kita membeli produk digital lisensinya personal use, nah itu artinya kita hanya bisa memakai produk itu sendiri ya, memakai untuk diri sendiri pribadi, tidak boleh dijual ke orang lain, Oke, itu ya, itu kata kuncinya, tidak boleh dijual ke orang lain. Jadi hanya untuk pribadi ya, konsumsinya diri sendiri. Oke, sedangkan reserve right, nah kita sebelum masuk ke reserve right, ada juga personal use or developer. Jadi di mana kita boleh menggunakannya untuk jasa ke klien gitu. Jadi misalkan kita dapat template nih, dan kita beli template landing page atau desain atau apapun itu yang sifatnya personal use, maka kita memakainya sendiri. Dan kalau misalnya di sana tertulis developer atau boleh dipakai untuk jasa, maka kita boleh menggunakan template itu ya untuk jasa klien. Bukan template-nya yang dikasih ke klien, tapi jasa kita untuk mengolah sudah jadi lalu kasih ke klien, kayak gitu. Itu ya perbedaannya personal use dan atau developer, biasanya tuh disandingkan. Oke, kemudian bagian reserve right ya, RR, kita naik ke tingkatan berikutnya, yaitu reserve right ya, yang ini, atau RR ya. Kalau kita dapat lisensi RR ya ketika beli, itu artinya kita boleh menjual kembali produk tersebut ke orang lain ya, ke orang tanpa batas, mau ke orang satu, orang dua, orang tiga, dan seterusnya, itu kita boleh menjualnya. Nah, tapi hanya sampai orang si pembeli itu saja. Orang yang membeli dari kita tidak boleh menjual lagi, gitu, tidak boleh menjual lagi ke orang lain. Jadi itu namanya reserve right ya, kalau di luar negeri itu. Jadi kita punya hak untuk menjual, namun menjual kembali tidak boleh mengubah isinya, nggak boleh mengubah isinya, nggak boleh mengklaim itu produk milik kita ya, gitu kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya di tingkatan selanjutnya setelah reserve right, yaitu adalah di atasnya ya, di atasnya reserve right adalah master reserve right atau disingkat MRR atau menyebutnya MRR ya. MRR.
MRR itu jadi gini, selain kita bisa menjual ke orang lain ya, nah kita bisa menjual lisensi RR yang di bawahnya itu ke orang lain gitu. Jadi si orang lain yang membeli dari kita itu nanti bisa menjual lagi ke orang lain lagi gitu. Ngerti ya? Paham nggak? Jadi kan tadi kalau RR itu kita hanya bisa menjual produknya saja ke orang lain. Nah orang lain nggak bisa jual lagi. Nah sedangkan Master Reserve Right MRR kita bisa menjual lisensi RR-nya ke orang lain. Jadi orang lain itu punya RR. Ya, orang lain yang beli dari kita itu, dari MRR kita itu, dia punya RR sehingga dia bisa menjual lagi ke orang lain. Ya, tapi ingat di sini sampai tahapan ini tidak boleh mengubah-ubah produknya, tidak boleh mengubah namanya, apalagi tidak boleh mengklaim bahwa produk itu adalah miliknya sendiri, nggak boleh. Itu jadi MRR hanya sebatas dia punya apa, lisensi RR yang bisa dijual gitu. Jadi selain dia bisa menjual kembali, dia juga bisa menjual lisensi RR-nya, karena itu dinamakan Master Reserve Right. Jadi masternya si RR yang tadi di bawahnya. Nah di Indonesia itu suka salah mengartikan, karena depannya ada kata-kata master maka dianggapnya dia yang paling tinggi. Ini lisensi tertinggi yang ada masternya, jadi Master Reserve Right. Ini kesalahan yang paling mendasar adalah menganggap bahwa kata-kata master itu untuk semuanya, padahal tidak. Maksudnya ini Master Reserve Right adalah masternya si RR ya. Master RR dia tidak bisa mengubah-ubah lagi namanya atau produknya, apalagi dia menjual dengan lisensi PLR. Jadi kesalahan para Alzheimer's di Indonesia yang entah baru belakangan ini atau sejak apa, padahal sejak dulu tuh belum salah, tapi karena masuk istilah MRR ke Indonesia maka salah diartikan oleh mereka. Salah. Kalau nggak percaya kita cek aja sumber dari aslinya ya, dari aslinya kita lihat contohnya dari web Street Directory ini. MRR or Master Reserve Right product. Master Reserve Right product are similar to RR product in that you cannot change the product or claim authorship or copyright to the product. Jadi nggak bisa mengklaim bahwa itu produknya, sama seperti RR. Similar to RR product artinya mirip dengan RR. Ya. How do you have the right to sell the end user just like RR rubber right product? Here's where it is different. You can sell reserve right to the product. Oke, jadi cuman bedanya hanya di situ saja. Bedanya hanya kalau MRR boleh menjual lisensi RR ke orang lain, tapi kalau RR nggak bisa, dia hanya bisa menjual ulang saja, begitu. Tadi yang seperti saya jelaskan ya, bedanya MRR dan RR itu tadi yang seperti saya jelaskan. Oke, lalu lanjut. That leave PLR the best option for a product you want to resell. Ya, jadi produk PLR ini yang terbaik untuk di resell karena apa? Karena kamu bisa menaruh namamu, mengklaim sebagai pembuatnya. Nih, ya, can literally be treated as if you created yourself. You can put your name on it as the author. Yeah, you can resell reserve right and master reserve right to the product. Artinya kalau kita punya PLR, kita bisa menjual produk itu dengan lisensi RR ataupun dengan lisensi MRR gitu. Oke, paham ya? Kita lihat lagi video yang lain ya dari luar. Ini penjelasannya. PLR ini udah di atasnya MRR ya, jadi kamu boleh mengubah kontennya. You are granted right to edit content. You may resell the product ya, boleh menjual ulang produknya, tapi nggak boleh jual sebagai PLR lagi, tapi bisa cancel with MRR atau RR. Nah, jadi kalau kita punya lisensi PLR, kita bisa menjual lisensi MRR atau RR, itu terserah kita, begitu. Jadi kita nggak bisa menjual PLR lagi. Jadi misal PLR kita dapat, terus kita jual lagi PLR,
nggak boleh, kecuali kamu dapatnya UPLR. UPLR itu unrestricted PLR. Mungkin istilah ini jarang dikenal ya di Indonesia, UPLR ini. Tapi UPLR itu bebas, semua ngapain aja. Oke, kita lihat lagi di sini. So that's something important. Nah, ini bagian yang common use, bagian yang PLR nih, yang MRR. In other words, Nah, ini dia. MRR, Kalau as dari many penjelasan online marketers luar like. ini master Risa More Wright than ya, 20 MRR ini million yang sering people use Grammarly every day to disalahartikan improve nih, their writing. MRR nih. You can use it on your MRR nih, nggak tahu kenapa, What's tapi Master banyak Risa bahkan Master master Risa pun Writes, quote unquote, masih salah master dalam menggunakan allows you MRR ini. to also Nah, master Risa resell Wright the given the right resale to also rights. pass on the Risa Wright. Oke, jadi tadi ya sama MRR ya kita bisa menjual RR, menjual Risa Wright. Risa Wright itu RR gitu ke si pembeli kita gitu. Terus lanjut tuh. Nah, kita cepetin ya. Nah, ini cannot resell the PLR ya, tidak bisa menjual PLR. Jadi kalau kita punya lisensi MRR nggak boleh tuh kita jual PLR. Tapi apa kenyataannya ada di Indonesia, kebanyakan mereka menganggap MRR lebih tinggi dari PLR, sehingga ketika udah dapat MRR boleh menjual PLR-nya. Bayangin tuh, itu kesalahannya. Kesalahan bahkan meletakkan MRR tuh lebih mahal daripada PLR, padahal enggak, PLR harusnya lebih mahal daripada MRR. Oke, kemudian ini cannot supply editable files, jadi nggak boleh mengubah, nggak boleh mengedit filenya kalau MRR itu ya. Kemudian your customer receive an editable file. Oke, ini customer ya, klien menerima yang tidak diedit, ya tidak bisa diedit file-filenya. Oke, itu ya. Nah, penjelasan dari MRR. Nah, kalau ini kan RR di bawahnya berarti ya, yang tadi ya. Nah, makanya itu semua udah saya tulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti di sini di blog digitalproapp.com. Cari aja yang blog ya. Ini kemudian bedanya PLR, MRR, RR. Apalagi ya, MRR udah. Nah, di sini dari saya tulis MRR juga boleh mengklaim ini adalah produknya si pembeli satu, namun tidak boleh mengubah-ubah isinya, dan copyright tetap ada di pemilik vendor utama. Nah, ini yang beranjak yang lebih tingginya yaitu private label right ya, PLR, private label right. Dia boleh mengubah edit isinya, boleh nambahin, boleh ngurangin, dan bahkan boleh mengakui bahwa itu adalah produknya. Nah, kalau dapat lisensi PLR ini. Oke. Nah, kalau soal dia bisa menjual PLR lagi itu tergantung aturan rules-nya yang dibuat oleh si vendor ya. Tapi pada umumnya pengertian PLR itu ini ya, pada umumnya. Jadi jangan bilang ke PLR kalau nggak boleh ngisi, nggak boleh mengubah produknya, nggak boleh mengubah nama si pembuatnya, itu aneh, nggak boleh. Oke, jadi PLR itu justru memberikan keuntungan tuh si pembeli itu boleh mengubah namanya menjadi milik dia, boleh mengubah covernya ya kan, isinya boleh ditambah, boleh dikurang gitu. Oke, kemudian salah pahamannya ini sudah ditulis yang menganggap kata master ya kan. Jadi ini urutan tingkat tertinggi sampai ke paling bawah saya buat UPLR, tadi unrestricted PLR, bisa diapain aja kalau ini. Kemudian PLR, kemudian yang ke bawahnya lagi ada MRR, keempat RR, dan yang terakhir personal use atau developer. Oke, itu ya. Jadi semoga sudah paham bedanya PLR, MRR, dan RR. Jangan sampai salah lagi. Tapi memang sih beberapa teman hammer sudah saya beritahu ini, sudah saya edukasi ini, tapi masih juga salah. Ya nggak boleh ya, karena nanti sudah terlanjur membekas di kepala mereka di Indonesia, kesalahan yang berlarut-larut dan berulang-ulang sehingga dipercaya kebenaran. Padahal ya kalau kita mau yang benar ya gitu ya. Beberapa teman tapi sudah ikut yang benar.
ada beberapa yang masih tetap entahlah belum mengerti apa nggak mau mengerti ya, jadi kurang tahu juga. Tapi semoga dengan ini penjelasan video ini jelas ya. Kalau teman-teman mau nyari sumber di luar negeri silahkan, banyak kok tentang PLR yang benar gitu, yang benar seperti apa. Pokoknya bahkan situs luar negeri itu mengatakan PLR is the king ya, PLR is the king, PLR rajanya gitu, dari MRR dan RR serta personal use. Oke, nah kalau ngomongin white label lain lagi, white label itu mirip sih seperti PLR, mirip. Makanya kenapa beberapa vendor di Indonesia menjual juga produk white label untuk produk digital. Oke, biasanya white label itu sebenarnya untuk SaaS software, jadi software web based ya, berdasarkan web based yang bisa misalnya kita mau mengakses aplikasi web based. Nah itu banyak tuh white labelnya, jadi boleh diganti namanya ya, tapi isinya tapi sistemnya itu sistemnya asli tapi boleh diganti namanya. Nah white label juga biasa kita kenal di dunia produk ya, produk fisik. Itu misalnya di suatu pabrik, ada suatu pabrik, katakan pabrik X, dia mengeluarkan banyak laptop tanpa merek atau handphone tanpa merek, lalu dijual white label itu ke beberapa supplier atau vendor lainnya, dan boleh dinama-namain masing-masing padahal itu sama isinya gitu. Kayak gitu contohnya white label ya. Oke, sekian dulu penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk menerima update apabila ada update knowledge video terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.